Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam video pembelajaran mata kuliah Mekanika Mesin, jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai poros. Ya, kompetensi pada video kali ini adalah setelah mempelajari atau menyimak video kali ini, kalian semua, para mahasiswa, diharapkan dapat menjelaskan tipe-tipe poros, kemudian cara pembuatannya, kemudian perpindahan torsi dan momen lendut pada poros, kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan poros pada sebuah komponen mesin. Ya, poros adalah sebuah komponen mesin yang berputar. Digunakan untuk mentransfer power atau tenaga atau daya dari suatu tempat ke tempat lain di dalam sistem mesin tersebut ya. Kemudian daya disalurkan ke poros dengan gaya tangensial dan torsi atau momen puntir, sehingga memungkinkan daya ditransfer ke berbagai mesin yang terhubung dengan poros. Nah, agar dapat mentransfer daya dari suatu poros ke poros yang lain, diperlukan komponen lain seperti puli, gear, sabuk, rantai, dan lain sebagainya. Silakan dibayangkan gear motor kalian ya, kan memindahkan daya dari mesin ke ban belakang untuk motor ya. Nah, komponen ini bersama gaya yang diterima menyebabkan poros melendut. Dengan kata lain, poros digunakan untuk pemindahan torsi dan momen lendut. Nah, poros atau shaft yang berputar biasanya berpenampang silinder ya. Namun mungkin aja persegi. Kemudian biasanya solid, namun mungkin juga hollow. Seperti yang pernah kita bahas, ada poros pejal atau poros solid ya. Kemudian ada juga yang hollow atau berlubang di bagian tengahnya. Kemudian jenis kedua ada aksel. Walaupun bentuknya mirip dengan poros, aksel adalah komponen mesin yang tidak berputar dan biasanya hanya mentransfer momen lendut saja. Nah, aksel bertindak sebagai penyangga objek yang berputar, semisal roda mobil, sepeda motor, atau katrol. Ya, seperti as gitu ya, as roda nggak berputar, hanya mentransfer momen lendut saja. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga adalah spindle, poros yang pendek, seperti pada mesin pemotong, kemudian mata bor atau mata bubut. Kalian sering menemukannya. Ya, kemudian ini ada bahan poros ya. Bahan poros harus memiliki sifat fisik seperti berikut. Pertama adalah kekuatannya tinggi atau memiliki high strength. Kemudian memiliki sifat permesinan yang bagus. Kemudian ada sensitivitas terhadap faktor noise yang rendah. Kemudian sifat treatment panas yang bagus dan sifat tahan terhadap sobekan. Ini adalah beberapa sifat-sifat yang diinginkan apabila kalian ingin merancang sebuah sistem atau sebuah komponen mesin yang menggunakan poros. Minimal harus memiliki sifat-sifat yang sudah disebutkan ini, kekuatan tinggi, kemudian sifat permesinan yang bagus, kemudian sensitivitas terhadap faktor noise, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pembuatan poros ya, atau manufacturing poros. Poros biasanya dibuat dengan cara hot rolling dan dilanjutkan ke ukuran akhir dengan cold drawing atau ditarik. Kemudian atau pembalikan, atau turning, dan grinding. Poros yang dibuat melalui cold roller lebih kuat daripada poros yang dibuat melalui hot roller, namun dengan residu stres yang lebih tinggi. Residu stres yang tinggi mungkin menyebabkan distorsi ketika di mesin atau flash, seperti pembuatan lubang key. Kemudian poros dengan diameter yang lebih besar biasanya dibuat dengan cara pukul atau di-forge. Dibentuk ke ukuran akhir dengan bubut. Jadi dipukul-pukul dulu baru dibubut untuk membentuk bentuk finalnya ya. Ya, ada dua tipe poros. Pertama adalah poros transmisi. Ya, poros ini mentransfer daya di antara sumber daya dan mesin pengguna daya. Counter shaft, line shaft, overhead shaft, dan semua poros factory atau public, semuanya adalah poros transmisi. Karena poros ini membawa komponen-komponen seperti puli, gear, dan lain sebagainya.
maka poros-poros ini mendapat beban lendut selain beban puntir. Yang kedua adalah poros mesin. Poros-poros ini merupakan bagian integral dari sebuah mesin, contohnya crankshaft. Ya. Nah, yang tabel di bawah ini merupakan ukuran standar dari poros transmisi, ada kisaran ukuran dan intervalnya. Sedangkan yang di bawah itu adalah standar panjang poros, ya. 5 meter, 6 meter, dan 7 meter. Ada kisaran ukuran 25 sampai 60 mm dengan interval 5 mm dan sebagainya. Ya, pada poros terdapat tegangan izin atau tegangan kerja atau permissible working stress untuk poros transisi. Berdasarkan kode dari ASME, ya, American Society of Mechanical Engineers, untuk desain poros transmisi, tegangan izin maksimum untuk tensi dan kompresi, maksudnya tensile stress dan compressive stress, ditentukan A 112 MPa untuk poros tanpa lubang keyways, dan B 84 MPa untuk poros dengan lubang keyways. Nah, poros komersial yang dibeli dengan spesifikasi tertentu memiliki tegangan izin tarik 60% elastic limit, namun tidak lebih dari 36% tegangan ultimate. Ya, kemudian tegangan geser izin maksimum adalah 56 MPa untuk poros tanpa lubang keyways dan 42 MPa untuk poros transmisi dengan lubang keyways. Untuk poros transmisi komersial yang dibeli dengan spesifikasi tertentu, maka tegangan geser izin atau tau sama dengan 0,3% elastic limit tarik, namun tidak lebih dari 18% tegangan ultimate. Nah, selanjutnya adalah perancangan poros. Ini pernah kita singgung di video sebelumnya, ya. Saat kita menentukan berapa diameter poros yang cocok, kita dapat menentukannya berdasarkan kekuatan dan kekakuan. Nih, dua, ya. Poros dirancang berdasarkan pertama strength atau kekuatan, yang kedua adalah kekakuan, rigidity and stiffness. Nah, berdasarkan kekuatan, perancangan poros harus mempertimbangkan mungkin hal-hal berikut, ya. Yang pertama, poros mungkin hanya menanggung momen puntir saja atau torsi saja. Yang kedua, poros mungkin hanya menanggung beban momen lendut saja atau bending stress. Kemudian yang ketiga, poros mungkin menanggung beban kombinasi momen puntir dan lendut. Kemudian poros mungkin menanggung beban aksial selain di atas. Ini untuk perancangan poros. Nah, untuk poros yang menanggung momen torsi saja, jika poros hanya menanggung momen puntir atau torsi saja, maka ukuran poros dapat dihitung dengan rumus torsi T per J sama dengan tau per R, di mana T adalah momen torsi, kemudian J adalah momen polar inersia di sekitar sumbu putar, T adalah tegangan geser puntir, ini tau ya maksudnya, ini tau, dan R adalah jari-jari jarak antara sumbu netral dengan serat terluar. Rumus J pernah kita singgung sebelumnya, sama dengan ini untuk poros pejal, ya. Pi per 32 dikali D pangkat 4. Nah, diameter poros pejal kemudian dihitung dengan substitusi rumus menjadi T momen torsi sama dengan Pi per 16 dikali tau tegangan geser dikali D pangkat 3. Ini untuk menentukan diameter poros yang cocok biasanya, ya. Nah, ini kemudian untuk poros hollow, J-nya berbeda, ya. Ada dua diameter di sini. Ada diameter outer, DO, dan diameter inner, atau DI. Jadi J sama dengan Pi per 32 dikali D outer pangkat 4 dikurang D inner pangkat 4. Diameter poros luar dan dalam, DO dan DI-nya, ya. Kemudian diameter poros dihitung dengan rumus T sama dengan Pi per 16. Sama, ini adalah rumus torsi yang tadi. Namun ini menggunakan poros hollow. Jadi ada dua diameter. Dengan K adalah rasio diameter dalam dan luar, DI per DO. Seperti yang pernah disinggung sebelumnya, apabila DI misalnya diameter innernya 1 cm, kemudian D outernya 2 cm, maka K-nya adalah 1 per 2. Apabila DI-nya 3 cm misalnya, ya, DO-nya 5, berarti K-nya 3 per 5. Nah, K ini untuk menyederhanakan rumus yang
di atasnya. Kita lihat di bawahnya, T sama dengan Pi per 16 dikali tau, dikali DO pangkat 3, dikali 1 min K pangkat 4. Nah, K-nya ini adalah rasio diameter dalam dan luar DI per DO. Nah, poros hollow biasanya digunakan untuk pekerjaan di laut atau marine. Jika poros hollow dibuat dengan kekuatan yang sama dengan poros kejal, maka dapat menggunakan rumus yang di bawahnya ini. Baik, kita akan mencoba ke contoh soal ya. Kita akan berpindah ke whiteboard. Baik, sebuah poros mentransfer daya 1 MW pada 240 rpm. Tentukan diameter poros jika torsi maksimum 20% lebih tinggi dari torsi rata. Tegangan geser izin maksimum 60 MPa. Nah, sebelum mengerjakan kita lihat dulu ya apa yang kita punya di sini. Pertama adalah sebuah poros mentransfer daya. Punya P di sini. P sama dengan 1 MW. Sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 watt. Kemudian kita punya N ya. 240 pm. Ya. Tentukan diameter poros jika torsi maksimum 20% lebih tinggi dari torsi rata-rata. Tmax sama dengan 20% lebih tinggi ya, berarti 100% tambah 20%, 1,2 Tmin. Tegangan geser izin maksimum 60 MPa atau sama dengan 60 MPa sama dengan 60 Newton per milimeter kuadrat. Ya, langsung aja kita selesaikan menggunakan rumus daya ya. Langsung aja berubah T min sama dengan P dikali 60 dibagi 2 Pn. Ini dari rumus P sama dengan 2 Pn kali T min bagi 60 ya. Sama aja. Kita masukkan P-nya 10 pangkat 6 dikali 60 dibagi dengan 2pi kali 240. Nah, dengan silakan dihitung 39784 Newton meter. Kita rubah ke milimeter ya. Dengan 39784 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Nah, torsi maksimum adalah ini 1,2 torsi rata. Jadi kita dapat menghitung berapa Tmax-nya. Tmax-nya tinggal 1,2 ini dikali dengan T rata-rata. 4, 7, 741 Newton milimeter. Oh, kali 10 pangkat 3 ya. Kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Nah, kita udah punya torsi maksimum, sekarang kita bisa tinggal cari diameternya. Pakai rumus torsi ya. T ini untuk poros kejal, Pi per 16 dikali tau.
tegangan geser izin maksimum dikali D pangkat 3. P-nya kita punya 477 41 kali 10 pangkat 3 sama dengan Pi per 16 kali 60 dikali D pangkat 3. Sama dengan, ya nanti saya akan hitung, saya ketemunya D-nya sama dengan sekitar 159,4 mm. Nah, ini dibulatkan ke atas ya. Dengan 160 mm. Nah, ini diameter yang digunakan. Baik, kita lanjutkan ke soal kedua. Sebuah poros transmisi berputar dengan 200 rpm mentransfer daya 20 kW poros dari bahan mild steel dengan tegangan geser izin 42 MPa. Tentukan diameter poros dan abaikan momen lembut poros. Ya, seperti biasa kita tulis dulu apa yang kita punya di situ. N sama dengan 200 rpm. Kemudian P-nya adalah 20 kW ya. Sama dengan 20.000. Kemudian kita punya tegangan geser izin tau sama dengan 42 MPa. Sama dengan 42 Newton per milimeter kuadrat. Ya. Tentukan diameter poros. Mirip seperti yang tadi, langsung aja T sama dengan P dikali 60 dibagi dengan 2 Pn. Nah, dengan P-nya kita punya 20.000 kali 60 dibagi 2 Pi kali 200. Ya, sama dengan 955 Newton meter. Sama dengan 955 kali 10 pangkat 3 Newton millimeter. Ya, kemudian langsung aja kita masukkan ke rumus torsi ya, karena di sini diabaikan momen lembutnya. T sama dengan Pi per 16 kali tau kali diameter 3. T-nya kita punya 955 kali 10 pangkat 3 sama dengan Pi per 16 dikali taunya 42 kali diameter pangkat 3. Akan dihitung. Tinggal diameter pangkat 3 ini ya. T-nya ada Pi per 16 kali 42 adalah tegangan geser izin, kemudian di pangkat 3 ini yang dicari diameternya. D-nya dihitung masing-masing ya, nanti silahkan koreksi jika saya salah. 48,7 mm. Nah,
kita bulatkan ke ukuran yang ada di pasaran, ya. 50 mm. Nah, ini adalah dua soal yang mirip, ya. Antara soal yang kedua ini dengan soal yang pertama tadi, cara penyelesaiannya juga mirip. Baik, saya kira itu saja materi pada video kali ini. Kita mempelajari mengenai tipe-tipe poros, kemudian pembuatan poros, kemudian pemilihan poros dia yang tepat, ya, pemilihan poros yang tepat berdasarkan diameter. Nah, diameternya juga berdasarkan kekuatan, kemudian ada berdasarkan kekakuan, dua cara perhitungan yang berbeda. Kemudian nanti dipilih yang ukuran terbesar. Kemudian kita juga tadi sudah mencoba untuk menyelesaikan persoalan, ya, yang biasanya terjadi saat kita menentukan atau merancang sebuah komponen scene. Nah, di mana itu tadi adalah menentukan berapa diameter poros, ya. Apabila daya diketahui, putaran diketahui, kemudian tegangan gesernya diketahui. Ya, saya kira itu untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.